Ismail itu bukan anak sulung Abraham yang dimaksudkan ketika Allah mengikatkan perjanjian kepada Abraham yang ditandai dengan sunat. Jadi sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Manusia ini adalah Abraham dan keturunannya. Sekarang apakah Ismail adalah anak sulung yang dimaksud? Tidak. No. Ismail bukanlah anak sulung yang dimaksudkan dalam perjanjian yang ditandai dengan sunat. Bukan. Kalau engkau baca dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 14, di situ perjanjian yang Allah buat dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun itu ditandai dengan sunat. Jadi sunat adalah tanda perjanjian. Perjanjian sunat. Brit milah bahasa Ibrani-nya. Jadi bukan Ismail. Ismail pada waktu itu usianya berapa? Usianya adalah kurang lebih 14 tahun. Ismail itu dari mana? Dia bukan orang Ibrani. Bukan. Dia campuran dari Mesir. Hagar itu adalah Mesir, ya. Kemudian Hagar diberikan oleh istri Abraham oleh karena Sarah ini masih terikat dengan kebiasaan lama adat istiadat di Mesopotamia kuno pada waktu itu. Karena dalam tradisi Timur Tengah sana, kalau nggak punya anak itu dianggap aib. Makanya Sarah menggunakan caranya dia memberikan budaknya, yaitu Hagar, kepada Abraham. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan telah mengikatkan perjanjian yang kekal kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak. Makanya ini berbicara ini Tuhan. Bukan kepada dia, tapi kepada keturunanmu, yaitu Ishak. Coba kau baca. Dan perjanjian itu kembali diteguhkan melalui sunat. Sunat itu tanda perjanjian. Ini mempunyai makna. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Di situ pada hari ke-8, artinya pada usia 8 hari sejak kelahiran. Dan siapa yang disunat pada usia 8 hari dari garis keturunan Abraham? Itu adalah Ishak. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 4. Coba saudara baca di situ. Ishak disunat pada usia 8 hari. Ya. Pada usia 8 hari. Dan inilah yang dipakai secara turun-temurun dan disahkan oleh hukum Taurat yang akan dibuat oleh Musa. Dan itu juga yang terikat, mengikat seluruh orang-orang Israel. Ya, dari garis keturunan Yakub, di mana Ishak mempunyai anak Yakub dan Yakub mempunyai 12 putra laki-laki. Dan itulah yang akan menggenapi yang terakhir adalah Yesus Kristus, di mana dia lahir dari garis keturunan Yakub, ya, Yehuda. Hadirnya Yehuda anak Yakub, hadirnya Raja Daud, dan dari Raja Daud hadir terus Maria dan juga Yusuf, dan lahirlah Yesus. Yesus disunat dalam Lukas pasal 2 ayat 21, 22, 23 sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Dia disunat sebagai bangsa Yahudi, orang Yahudi. Pada usia 8 hari dia disunat. Ya. Jadi
Jangan mengaku-ngaku bahwa ini yang menjadi keturunan anak sulung. No, hanya Ishak. Dari garis keturunan Ishak lah Yakub, ya kan, Yehuda, Raja Daud, hingga kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah garis keturunan yang dimaksud. Ya, bukan Ismail. Jadi Ismail bukan anak sulung. Oke, tapi Ishak